Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat dulur-dulur PSHT dimanapun kalian berada. Semoga dulur-dulur senantiasa diberikan kesehatan serta rezeki yang lancar, amin. Oke dulur-dulur, kali ini saya ingin membahas tentang yang masih viral-viral saat ini, yang masih hangat-hangat saat ini, yang masih hot-hot saat ini. Jadi dulur-dulur, ada dua pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama tentang pemecatan Kang Mas Taufik. Yang kedua tentang mengapa kok Palu 2021 kemarin tidak diadakan di Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10. Oke, sebelum saya lanjut video ini lebih jauh lagi, buat dulur-dulur yang belum support channel YouTube PSHT Cabang Tebu, jangan lupa untuk selalu support dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol lonceng notifikasinya biar dulur-dulur semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari channel YouTube PSHT Cabang Tebu. Oke dulur-dulur, sesuai yang saya katakan tadi, ada dua pembahasan. Jadi sini yang pertama saya ingin membahas masalah pemecatan Kang Mas Taufik. Jadi sebelum saya bahas, saya ingin mengomentari komentarnya saudara saya yang tertempel di konten saya. Ini jadi dari saudara saya, yaitu Mas Hari Putra DWG. Pemecatan masane pegawai pripun. Iki podo dulure ngisin-ngisini ngono wi Mas. Uripono PSHT kumpulno balung pisah. Tujuan utama ki ngelestarekne ajaran karo eling sing kuasa mawon Mas. Siap, matur suwun. Nasihate. Ya memang bener sih. Tujuan utama ki ngelestarekne ajaran karo eling sing kuasa mawon. Bener. Cuman kan ya kita di sini kan bukan cuma ajaran aja, kita juga ada organisasi. Dan gitu kita juga mempunyai mekanisme di dalam organisasi gitu loh. Jadi untuk pemecatan ini dulur-dulur, memang di bahasa-bahasa sekarang ini mungkin ya memang kalau menurut saya sih terlalu kasar sih. Pemecatan terlalu tidak pantas kalau kata-kata pemecatan itu ada di dalam ruang lingkup organisasi PSHT. Mungkin lebih tepatnya menonaktifkan. Ini kan dulu-dulu kan juga pada tahu sih tujuan ada kata-kata pemecatan itu biar seperti apa, dulu-dulu juga pada tahu. Itu tuh hanyalah isu-isu, itu hanyalah omong-omongan yang ingin bikin suasana itu panas. Pemecatan loh, kata-kata pemecatan. Sebenarnya memang tidak pantas dulu-dulu kata-kata pemecatan itu dipakai di dalam ruang lingkup organisasi PSHT. Karena kalau ada kata-kata pemecatan, orang-orang yang tidak pro akan kepengurusan Palu 2021 itu komentarnya pasti pesangon karena pemecatan itu lebih tepatnya untuk perusahaan. Kalau untuk organisasi lebih tepatnya dinonaktifkan gitu loh. Saya yakin besok kalau ada surat putusan dari pusat itu saya yakin bahasanya itu tidak bakalan pemecatan. Saya yakin bahasa itu menonaktifkan. Saya yakin itu. Karena bahasa pemecatan ini tidak ada. Tidak cocok gitu kalau di dalam ruang lingkup organisasi. Tidak cocok. Cuman saat ini bahasa yang lagi viral itu pemecatan. Oke. Jadi dulur-dulur, berita-berita pemecatan ini banyak sekali dulur-dulur itu yang baper. Nah, kita bilang aja baper, respen, ora trimo ya karepe. Kita bilang aja baper. Padahal dulur-dulur, sebelum terjadi peristiwa yang saat ini terjadi di organisasi kita, menonaktifkan orang-orang yang ada di dalam PSHT, mungkin dia tidak taat kepada peraturan pusat atau punya masalah-masalah lain, itu sudah ada dulur-dulur. Tidak hanya terjadi di zaman sekarang ini. Kenapa kok dulur-dulur di zaman sekarang ini kok seperti lebih tepatnya baperan gitu loh. Padahal sebelum era-era saat ini sudah ada menonaktifkan warga-warga PSHT yang mungkin tidak taat akan peraturan pusat. Jadi di sini biar lebih jelasnya lagi, saya di sini akan membacakan sebuah bisa katakanlah artikel atau blog dari Persaudaraan Setia Titrate, portal jurnalisme warga PSHT Memayu Hayuning Bawana. Nanti bisa dulu lihat di tampilan layar dulur masing-masing. Judulnya
PPSHT 1922 dan PSHT bukan saudara seorganisasi dengan kita. By Ahmad Rohani, 12 Agustus 2016. Oke, itu judulnya, itu tampilan pertamanya dulu ya. Nah gitu, di sini kita baca tentang mana ini? Yang pas ini nih. Kita langsung ke ketentuan dan sikap organisasi aja dulu. Nomor .2.002/SE/PP/PSHT XB ini angka Romawi, kita sebut aja huruf V11/2016, ini 7 ya, 7. Salam persaudaraan. Berdasarkan rapat khusus terbatas pusat pada 10 Juli 2016 itu ketua umumnya masih Kang Mas Taufik ya dulu ya, di Madiun, yang dihadiri oleh Majelis Luhur, Dewan Harkat Martabat, Dewan Pengesahan, dan Pengurus Pusat Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun, maka dengan ini kami sampaikan ketentuan sikap organisasi sebagai berikut. 1. Sebagaimana diketahui bersama bahwa saat ini telah berdiri beberapa organisasi lain di luar Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun yang didirikan oleh beberapa oknum warga yang menamakan Persaudaraan Sejati Pilang Bangau (PSHP), Perkumpulan Persaudaraan Sejati Trateh 1922 atau PPSHT 1922. Buka kurung fotokopi terlampir. 2. Menyatakan bahwa organisasi tersebut bukan Persaudaraan Sejati Trateh dan tidak ada hubungan apapun serta merupakan organisasi di luar Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun. Pusat Madiun dulu. Ini zaman dulu Pusat Madiun ini ya tertulis gitu, tapi zaman sekarang Pusat Madiun dikatakan sebagai ganti perguruan. Aneh. Saya juga tidak tahu apa maksudnya. Ini 2016 ini kita mengetahui ketua umumnya siapa kan? 3. Warga atau anggota Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun yang menyatakan atau bergabung dengan organisasi lain dinyatakan telah keluar dari Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun. Kalau bahasa sekarang itu telah gugur sendiri. Jabatan warga itu telah gugur dengan sendirinya. 4. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Madiun dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur bahwa seluruh gugatan yang diajukan Saudara Nur Hadi Abbas, Saudara Zakaria, dan Saudara Dwi Laksono tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak. Fotokopi terlampir. 5. Jajaran pengurus Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun dan tingkat pusat sampai tingkat cabang, ranting, komisariat, rayon, dan seluruh warga atau anggota yang menyatakan masih loyal dan tetap setia pada Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun harus tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil perapatan luhur Persaudaraan Sejati Trateh pada tahun 2016 serta peraturan organisasi. Jadi ini sebenarnya ada kaitannya dengan kasus yang saat ini dulu. Ini berita ini ada kaitannya dengan kasus yang saat ini. Nah, ini masalah ditolak, masalah sidang-sidang juga ini dulu. Mas Zakaria ini siapa ya dulu ya? Kok di tahun 2016 ada, di tahun 2021 kemarin namanya juga ada kalau nggak salah di pemecatan yang lagi viral itu. Ada nih Mas Zakaria, Kang Mas Zakaria. Saya penasaran juga saya. Begitu. 6. Pengurus cabang dimohon untuk melakukan pendataan warga atau anggota yang telah bergabung dengan organisasi lain di luar Persaudaraan Sejati Trateh dan segera melapor kepada pengurus pusat Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun. 7. Organisasi Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun, atribut dan materi pelajaran yang dimiliki oleh Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun telah terdaftar dan memiliki hak paten yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 8. Bagi organisasi lain dan atau anggota organisasi lain tidak berhak menggunakan semua atribut dan materi pelajaran Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun dan segala bentuk pelanggaran dari hak paten dari suatu organisasi dapat dituntut secara hukum. Ingat, hukum. 9. Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun pada tahun 2016 saat ini tidak ada program latihan calon warga tingkat 2 baik di pusat ataupun di tempat lain. 10. Bila ada program latihan calon warga tingkat 2, maka pengurus pusat Persaudaraan Sejati Trateh Pusat Madiun
akan memberikan pengumuman resmi melalui surat edaran dan dilaksanakan secara terpusat di Padepokan Agung Jalan Merak, Kota Madiun. Demikian atas perhatian kerjasama dan pelaksananya, kami ucapkan terima kasih. Pak Saudara Sekretariat Pusat Madiun, tanda tangan Ketua Harian Dr. Murjoko HW. Ketua Harian dulu Mas Murjoko dulu. Mas Murjoko dulu Ketua Harian, cuman tahun 2017 sampai 2021, bahkan 2021 sampai 2026 itu Mas Murjoko menjadi Ketua Umum. Karena Ketua Harian ini baru ada tahun 2016 dulu. Jadi terkait permasalahan pemecatan Kang Mas Taufik, ya kalau saya sendiri sih tidak setuju dengan bahasa pemecatan dulu. Lebih tepatnya menonaktifkan. Karena di zaman dulu pun ya sudah ada kejadian seperti ini, ingin tidak taat kepada pusat. Cuman di zaman dulu mereka ini berani mengganti nama perguruan. Gentle, mereka ini gentle. Ya contohnya seperti PSAP dan PPSAT 1922. Mereka ini gentle, sedangkan saat ini kita itu digebrak, diberi gebrakan dengan nama organisasi yang masih sama, Persaudaraan Estetik Terapi. Cuman bedanya ada penegasannya. Pihak Mas Taufik dia tidak mau menggunakan kata-kata pusat Madiun. Dia lebih tepatnya berpusat di Madiun. Kalau PSHT yang saya ikuti ini, itu penegasannya yang sering di post-post di sosial media, PSHT Pusat Madiun. Jadi kalau masalah menonaktifkan tuh dulu tuh nggak usah terlalu lebay lah, nggak usah terlalu baper. Karena di zaman dulu pun sebelum ada permasalahan ini sudah ada menonaktifkan warga-warga. Ini saya lihat di artikel yang saya perhatikan, artikelnya ini pihak dari Kang Mas Taufik. Nah ini bisa dulu buka nanti di Chrome dulu masing-masing. Saya cari kok. Jadi kenapa kok zaman sekarang tuh dulu tuh baper? Kenapa dulu? Ya biasa aja lah gitu loh. Kalau emang dia tidak taat sama peraturan pusat, ya mau gimana lagi? Namanya organisasi tuh punya peraturan gitu loh, punya mekanisme. Nggak sembarangan asal organisasi ya udah, ya nggak bakalan bubar organisasinya. Kita tuh berbentuk organisasi, jadi mau nggak mau ya kita tuh harus mengikuti aturan-aturan yang ada di organisasi kita. Ya contohnya yang lebih tepatnya lagi peraturan yang dibuat sama pusat, contohnya seperti ADART. Kita harus mengikuti ADART yang ada di pusat. Ya siapa? Ketua umum kita, Kang Mas Murjoko. Kita harus ikuti. Kalau orang yang nggak patuh, ya mau diapain lagi, namanya juga nggak patuh. Ya mau nggak mau ya harus dinonaktifkan karena dia tidak patuh, melanggar gitu loh. Udah melanggar peraturan. Jadi nggak usah lebay lah dulu. Karena masalah menonaktifkan ini sudah ada dari zaman-zaman sebelum masalah ini terjadi. Oke, baik. Kita ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua itu tentang kenapa kok Parlu 2021 tidak diadakan di Padepokan Agung Jalan Merak. Ini singkat aja dulu. Singkat aja. Kenapa kok tahun 2016 tidak dipermasalahkan? Bahkan tidak di wilayah Jawa Timur gitu loh. Dulu semua sudah mengetahui. Parlu 2016 tidak diadakan di Jawa Timur, di luar Jawa Timur. Kenapa itu tidak dipermasalahkan? Sedangkan Parlu 2021 itu hanya depan-depanan. Walaupun saya bukan orang pusat Madiun, tapi biar saya lebih jelasnya lagi, saya minta video sama dulu yang ada di Madiun. Mas coba videokan dulu Padepokan Jalan Merak nomor 10 sama Padepokan Krida Budaya di Jalan Merak nomor 17. Sejauh apa sih? Nggak jauh, cuman kayak mana ya cara bilangnya ya? Ya cuman di depan-depanan, cuman agak di pojoknya sedikit, jadi nggak terlalu depan-depanan ya, agak ke samping lah gitu dia ibaratnya. Itu masih di Madiun, masih di Jalan Merak gitu loh, sudah dipermasalahkan. Sedangkan dulu 2016 kita semua mengetahui Parlunya tidak di Jawa Timur, tidak di Madiun, tapi tidak dipermasalahkan. Kalau masalah tidak diizinin atau tidak resmi, Padepokan Agung tidak sepi, tidak seperti video-video yang beredar. Saya langsung kontak dengan orang DKP kok. Saya langsung kontak. Mas, apakah benar di pusat itu sepi seperti yang video beredar? Tidak, Mas. Bahkan dia sampai sumpah demi Tuhan, sampai membanggakan nama Tuhan, tidak sepi, Mas. Pak Kabeh, demi
Allah lillahi ta'ala huwa. Rame nih ramune padepokannya persiapan tadi bersih barang. Itu semua huwa. Aku wong Medion Dewi. Aku bukan karena jari ini, tapi aku ingeti karo moto kepalaku sendiri masih. Aku mari gandwe foto nih mau tulan torono ngopi sedelit. Sing jelas nggak arah morone padepokan setelah habis maghrib emang ditutup tinggi umum. Jadi yang di sana cuma bisa masuk yang punya Rame. tiket. Karena gini loh, ya percuma gitu loh punya ini. Kalau kita contoh yang lebih gampang aja lah, yang biar lebih gampang kita pahami. Percuma kita bikin bangunan kalau tidak kita gunakan. Kalau saya lihat di video pakai drone, nanti saya tampilkan sini dulu, sangat luas. Padepokan Krida Budaya di Jalan Merak nomor 17 sangat luas, sangat pas untuk dipakai acara-acara besar yang mengundang dulur-dulur secabang Indonesia. Cuman bedanya waktu Parlo kemarin cuman dihadiri 32 cabang karena masih situasi pandemi. Apakah cabang lain itu tidak mendukung? Mendukung, tapi virtual. Soalnya saya pribadi pun mengikuti gitu loh. Karena saya juga ikut hadir di acara Parlo kemarin di cabang saya sendiri. Bukannya hanya yang 32 cabang itu aja yang mengikuti, kami seluruh Indonesia ini mengikuti. Bahkan ada cabang khusus di luar negeri mengikuti, cuman virtual karena situasi masih pandemik. Jadi nggak usah lah kita membuat pelintiran-pelintiran yang enggak gitu loh. Oke dulur, mungkin video saya kali ini cukup sampai sini aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, tak ngombe kopi sih ben rodo anyes pikiranku dulur. Seger. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat dulur-dulur PSAT dimanapun kalian berada. Semoga dulur-dulur senantiasa diberikan kesehatan serta rezeki yang lancar. Amin. PSAT Jaya. Los Garewel.